Pada video kali ini kita akan membahas satu dokumen yang harus ada dalam pengembangan sistem, yaitu Software Requirement Specification atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Kita akan membahas beberapa hal yang cukup fundamental, yaitu apa itu dokumen RSS, apa perbedaan SRS dengan CRS, bagaimana kita menyusun dokumen SRS, apa tools yang bisa membantu kita menyusun SRS, dan beberapa tips yang mungkin membantu rekan-rekan dalam menyusun SRS. Apa itu dokumen SRS? Dokumen SRS secara sederhana didefinisikan sebagai dokumen yang menjelaskan apa yang akan dikembangkan atau apa yang akan dilakukan oleh perangkat lunak yang akan dikembangkan. SRS merangkum seluruh dokumen-dokumen kebutuhan yang lainnya, seperti dokumen kebutuhan pengguna atau user requirement document, atau dokumen kebutuhan bisnis atau business requirement. Jadi SRS kita bisa katakan sebagai dokumentasi requirement software yang paling teknis dan yang paling lengkap. Banyak yang mengatakan SRS adalah sebuah roadmap untuk perangkat lunak yang dibangun. Artinya dia akan menjadi single source of the truth, sehingga elemen SRS ada 4 hal, yaitu ada tujuan produknya, deskripsi produknya, detail dari kebutuhan produk tersebut, dan bagaimana dideliver kebutuhan tersebut dalam aspek-aspek teknis. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah SRS menjadi sesuatu yang wajib? Jawabannya ya, walaupun secara bentuk dokumen akan berbeda-beda. Untuk proyek-proyek berbasis formal atau konvensional misalnya, dokumen-dokumen yang dihasilkan adalah dokumen yang berbasis file-based, seperti Word, PDF, Excel, PowerPoint, atau yang lain. Sementara untuk software requirement specification dalam kerangka agile lebih dinamis lagi. Bisa berupa dokumen, kombinasi dengan video, atau bahkan tersimpan di sistem informasi seperti Azure DevOps ataupun Jira. Lalu kenapa SRS menjadi sesuatu yang penting? Hal ini dikarenakan manfaat SRS yang tidak bisa dipungkiri. SRS akan memberikan gambaran lengkap, detail, dan source of the truth yang akan menyelaraskan tim untuk mencapai satu visi yang selaras dalam mengembangkan sistem. SRS juga akan menjadi dasar bagaimana keputusan life cycle produk dan juga berbagai macam aspek yang relevan ataupun tidak relevan terhadap produk itu sendiri. SRS akan menjadi dokumen dasar bagaimana tim akan memahami produk, baik produk tersebut dalam proses pengembangan, dalam perancangan proses bisnis, atau sampai dalam penyampaian kepada pelanggan. Dalam implementasinya, seringkali kita menemukan istilah yang sama, yaitu SRS dan CRS. SRS adalah Software Requirement Specification, sementara CRS adalah System Requirement Specification. Keduanya hampir mirip, bahkan di beberapa standar juga mengatakan mereka menjadi satu, tapi di sini kita akan mencoba memisahkannya menjadi 2 hal bagian. SRS merancang fokusnya persyaratan khusus yang dibutuhkan untuk perangkat lunak. Sementara kalau CRS itu menyangkut perangkat keras juga, ya. Jadi CRS ini bukan hanya bicara software tetapi juga platformnya, kombinasi antara hardware dan software. Jadi pertanyaan, kapan kita menggunakan SRS dan CRS? Kalau teman-teman membutuhkan aspek hardware menjadi bagian keluaran dari sistem, maka teman-teman bisa menggunakan CRS. Tapi kalau hanya berupa software, maka kita cukup menyusun dokumen SRS. Ada apa saja langkah-langkah yang perlu kita siapkan? Langkah pertama yang teman-teman harus tahu adalah kita perlu mendefinisikan outline. Outline ini umumnya bisa kita dapatkan dari template SRS. Ada template IEEE, ada template yang mengikuti disiplin tertentu, misalnya disiplin milik IBM atau Microsoft atau apapun, yang teman-teman bisa melihat kira-kira tampilannya seperti ini atau layoutnya seperti ini. Jadi kita bisa melihat bahwa dengan template ini kita akan punya kesamaan apa yang harus kita lengkapi untuk SRS tersebut. Dan teman-teman bisa melihat isinya di sini, mulai aspek functional, non-functional, komunikasi dengan pihak eksternal, fitur-fitur sistem, hingga alasan-alasan kenapa produk ini dikembangkan.
Langkah kedua adalah kita bicara sasaran produk. Sasaran produk itu siapa sih pemakainya, ya. Lalu ruang lingkupnya apa? Apakah ini software yang lokal, spesifik untuk pengguna tertentu, atau sifatnya generik untuk masyarakat umum? Dan beberapa definisi atau akronim yang perlu kita ketahui dari proses bisnis, ya. Misalnya ada istilah BPMN, Business Process Modeling Notation. Istilah-istilah tersebut akan masuk ke akronim ini. Langkah ketiga adalah kita perlu mendeskripsikan tentang apa yang akan dibangun. Ya, diskusi ini sebenarnya sudah dibahas di Business Requirement Document atau dokumen Business Requirement. Tapi kalau teman-teman tidak sempat mendokumentasikan business requirement atau user requirement, maka SRS ini menjadi tulang punggung untuk mendeskripsikan tentang apa yang dibangun. Mulai dari reasons atau mengapa produk ini dibutuhkan, kepada siapa, apakah ini produk baru atau enhancement, atau produk ini menggantikan sistem sebelumnya, apakah ada improvement dengan integrasi dengan produk lain, dan sebagainya. Jadi kita memiliki beberapa aspek di sana. Sehingga umum sekali kalau kita menuliskan kebutuhan pengguna, asumsi ketergantungan, faktor eksternal, dan aspek-aspek yang lain. Langkah keempat adalah langkah untuk mendetailkan kebutuhan spesifik. Dalam hal ini terdapat 3 hal yang harus disiapkan. Pertama adalah kebutuhan fungsional. Sistem bisa apa? Kemudian ada kebutuhan antarmuka eksternal. Sistem akan berkomunikasi dengan sistem lain dengan cara apa? Dan yang terakhir adalah kebutuhan non-fungsional. Aspek-aspek terkait kinerja, ketersediaan sistem tersebut, keamanan, usabilitas, dan skalabilitas. Kita akan membahas lebih lanjut tentang konsep kebutuhan non-fungsional ini di software quality. Setelah sudah melakukan penulisan 3 aspek tadi, kita menyusun satu dokumen yang kemudian teman-teman presentasikan untuk memperoleh persetujuan. Tujuannya adalah menyepakati antara teman-teman sebagai pengembang tim dengan rekan-rekan customer. Hal yang harus teman-teman periksa adalah kelengkapan, kejelasan, konsistensi, verifikasi, dapat dilakukan, dan sesuai dengan persyaratan yang ada atau regulasi yang ada. Kemudian kita akan menuliskannya di mana? Teman-teman bisa menulis di Microsoft Word ataupun requirement software. Tidak ada keharusan teman-teman mengikuti mazhab tertentu dengan software tertentu. Teman-teman dapat secara bebas memilih mana yang digunakan. Ada plus minusnya. Microsoft Word secara mudah membantu kita menyusun SRS. Tetapi pada saat ada perubahan, pada saat menelusuri perubahan, itu agak sedikit sulit. Hal ini sedikit berbeda dengan aplikasi manajemen seperti Jira, Helix ALM, ataupun Azure DevOps. Mereka sangat mudah dikelola. Tetapi ada isu juga, walaupun mereka lengkap, mereka membutuhkan satu proses pembelajaran tertentu. Bahkan tidak bisa menghasilkan dokumen siap pakai seperti yang diharapkan oleh pengguna tertentu. Jadi hanya berbasis template yang sudah ada. Hal ini mengurangi fleksibilitas tentunya, tetapi akan mudah memaintain terutama dalam mengelola perubahan. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan beberapa tips yang mungkin berguna untuk teman-teman. Pertama, hindarilah aspek-aspek ambigu, seperti dapat diterima, memadai, masuk akal, efisien, cepat lebih baik, lebih cepat, fleksibel, dan sebagainya. Teman-teman harus menghindari itu. Cara menghindarinya bagaimana? Melakukan menyepakati satu konsep yang disebut dengan definition of done. Definition of done itu dalam bahasa Indonesia secara sederhana seperti ini. Kita sudah dikatakan selesai kalau titik-titik. Titik-titik ini teman-teman lengkapi dan disepakati oleh tim. Kemudian teman-teman juga harus memperhatikan beberapa hal yang perlu diingat. Spesifikasi formalnya harus memiliki presisi, artinya sudah jelas. Spesifikasinya harus bisa menggantikan diskusi antar pribadi yang terdokumentasikan dengan baik. Dan terakhir, teman-teman harus paham, walaupun SRS ini dikembangkan secara detail, ada banyak kemungkinan SRS ini masih berupa fragmen yang akan dilengkapi di kemudian hari. Sehingga SRS ini adalah sebuah dokumen yang hidup dan akan selalu diperbarui. Demikian sesi kali ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.